saling mendiskreditkan, menjelek-jelekan, apalagi secara fisik. Saya bilang Anda jelek, kayak monyet. Bukan untuk itu. Setuju? Terima kasih monyet. Maaf. Saya sering kelepasan. Tapi saya ingatkan lagi, tidak untuk saling menyalahkan, tidak untuk saling menjelekan. Kalau Anda berpikir bahwa stand up comedy ini membutuhkan seorang komedian yang pinter, yang smart, yang cerdas, itu salah. Karena belum tentu. Anda pengen tahu buktinya? Buktinya saya bisa tampil di sini 2 kali lagi. Apakah saya pinter? Anda yang menilai. Apakah saya pinter? Anda salah lagi. Anda baru duduk mengulang penonton yang kemarin melakukan 2 kali kesalahan. Jangan diulangi lagi. Saya tidak ingin menyalahkan Anda, tapi Anda keterlaluan membuat saya menyalahkan Anda. Monyet. Justru stand up comedy ini yang dibutuhkan adalah penonton-penonton yang luar biasa, yang cerdas, yang smart, yang pintar seperti Anda. Walaupun wajah Anda tidak menunjukkan itu. Saya tidak mengatakan Anda tidak pintar. Anda salah kalau berpikir seperti itu. Tolong diingatkan kalau saya menyalahkan Anda ya. Anda salah. Kalau Anda berpikir seorang stand up comedy berdiri sini harus pintar mencari bahan untuk membuat Anda tertawa, itu salah lagi. Karena itu seharusnya saya yang berpikir untuk mencari bahan, bukan Anda. Anda sudah mengambil porsi saya untuk berpikir. Salah kok ketawa. Salah Anda. Oke, kita lupakan saling menyalahkan. Ingat, jangan saling menyalahkan. Saya akan berbicara masalah takut. Kemarin saya berbicara masalah salah. Sekarang saya akan berbicara masalah takut. Apakah takut itu penting? Takut akan menentukan teman Anda siapa. Anda takut berbuat dosa, Anda adalah teman orang-orang beriman. Anda takut berbohong, Anda adalah teman-teman orang soleh. Anda takut berbuat baik, Anda teman setan. Anda takut beramal, Anda teman setan. Anda takut sama istri, nah ini teman saya. Jadi takut itu menentukan siapa teman Anda. Saya akan mengambil dari kata-kata bijak dari teman saya, Mario Teguh. Dengan salam super, the golden wish. Cak Lontong dengan salam lemper, the gendeng wish. Mario Teguh mengatakan, orang yang takut adalah orang yang berani. Karena keberanian adalah melakukan sesuatu yang Anda takutkan. Maka kalau Anda takut, Anda punya kesempatan untuk bersikap berani. Ini kalau Mario Teguh yang ngomong tepuk tangan. Nah itu bedanya. Kalau saya yang ngomong diketawain. Anda sudah mendiskreditkan saya. Kenapa membedakan saya dengan Mario Teguh? Yang saya katakan persis sama. Reaksi Anda berbeda. Monyet. Maaf. Berbicara masalah takut, saya sama sekali bukan orang yang penakut. Sejak lahir saya bukan orang penakut. Bahkan waktu saya lahir banyak orang yang takut. Saya tidak pernah takut apapun. Yang namanya takhayul, hantu, saya nggak pernah takut. Anda melihat sesuatu? Takut saya. Tapi saya bukan orang penakut. Ada cerita sedikit Anda yang akan menentukan saya penakut atau bukan. Kampung saya itu ada sekitar 100 kepala keluarga. Jam 1 malam diserbu sama geng motor. Kaca-kaca rumah dipecah. Namanya ketua RW lari, ketua RT lari, ketua keluarga lari. Saya yang wakil ketua nggak lari. Karena saya wakil ketua geng motor tadi. Ngapain saya lari, yang saya yang ikut nyerbu. Saya ada cerita. Saya punya temen
yang pemberaninya luar biasa. Sampai gurunya aja takut kalau dia masuk sekolah. Bayangkan nih, kalau dia masuk kelas gurunya takut. Ini saking hebatnya teman saya. Makanya dia jarang masuk. Karena dia tak kasihan sama gurunya, kalau dia masuk pasti takut kan. Suatu saat dia naik angkot. Muncul seorang perempuan membawa seorang anak, menggendong anak. Cantik seperti mbaknya yang ini pakai baju merah atau enggak pakai baju ini? Baju merah ya. Cantik seperti itu, menggendong anak mau naik angkot. Tiba-tiba si supirnya, "Neng, Anda cantik sekali, tapi kok anak Anda jelek sekali?" Marah, perempuan ini marah. Ingat ya pepatah, semut, namanya semut binatang, kalau diinjak saja dia bisa mati. Bentar. Please, kita tidak untuk saling menyalahkan ya. Apa hubungannya dengan takut ya? Semut aja kalau diinjak melawan. Nah ini baru bener ini. Semut kalau diinjak melawan. Seorang wanita dihina seperti itu, pasti dia akan melawan. Dia menunjukkan rasa jengkel, maunya dia duduk di depan samping supir, tapi karena supir berkomentar anaknya jelek, pintu dibanting. Buah! Duduk di belakang dia. Bersungut-sungut. Teman saya yang pemberani tadi. Kenapa nih cantik-cantik kok wajahnya bersungut-sungut, lagi jengkel. Kesel bang, kesel sama siapa? Sama supir tuh, ngatain anak orang sembarangan. Ya udah kalau kesel gampar aja. Masa anak orang dibilang jelek? Ya kalau saya jadi neng gampar aja, jangan takut. Sini monyetnya saya gendong dulu, gampar sana. Dan Anda tahu yang dilakukan perempuan tersebut? Menggampar teman saya. Padahal teman saya ditakuti sama guru. Makanya Anda hati-hati jangan sampai salah menilai perempuan. Karena perempuan adalah makhluk paling berani yang pernah ada di dunia ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan saya Cak Lontong. Salam Lemper. Halo guys. Ini saya pertama kali stand up di TV sebelah. Halo TV sebelah. Ini bapak ibu saya pasti bisa nonton. Aduh. Saya Dodit Mulyanto. Dan saya baru saja terkena sakit jantung koroner. Tipes nggak level. Tipes. Tapi terima kasih untuk komunitas-komunitas Indonesia yang sudah nyumbang saya. Saya jadi kayak anak yatim. Terima kasih komunitas stand up komedi, pokoknya saya disumbang terus. Terus apa lagi ya? Saya itu jenuh dengar berita tentang kejahatan begal. Ternyata begal itu terjadi karena begal itu mengamati korban. Kalau saya mengamati kamu. Kamu mau mas? Ternyata begal itu loh, riset. Dia tuh mengamati, wah, daerah ini kalau jam sekian sepi. Kalau kosmu jam berapa sepi? Sepi. Makanya Anda biar terhindar dari begal, Anda harus memilih jalan yang aman. Jalan kereta api.
Nggak pernah kan kereta api dibegal? Nggak pernah. Baru diberhentikan saja yang turun banyak. Aduh. Begal. Saya jadi ingat bapak saya. Enggak, bapak saya ngajari saya biola. Saya diajari main biola bapak saya. Biar lama. Ya saya bisa main lagu klasik Eropa itu ya bisa. Gak ada yang tepuk tangan. Mainnya susah loh. Ulang ya. Gitu aja ditepuk tangan nih. Enggak. Saya jadi ingat ibu saya. Ibu saya itu loh, meskipun anaknya sering masuk TV. Iya, tapi ibu saya nggak sombong. Dandanannya itu sederhana, nggak pernah pakai high heel. Kalau ke sawah, nggak pernah. Terus kayak orang Jawa dulu, saya kan orang Jawa kan. Kegiatannya itu high class. Yoi, nanam padi. Nanam padi itu harus mundur. Kalau maju itu nanam masalah. Padinya rusak semua. Iya, orang Jawa itu menghadapi kayak apa ya, melihat sesuatu yang mundur. Terus mundur itu bukan sesuatu yang jelek, karena penuh filosofi. Mundur nanam padi, mundur, ya kan? Kayak orang Jawa itu dalam menghadapi masalah atau bahaya, diam, mundur, dan kabur. Gak selesai masalahnya. Terus kalau orang Jawa itu mundur itu gak jelek buat orang Jawa. Kayak filosofi menaruh keris. Keris itu taruh di belakang. Soalnya kalau taruh depan, kalau jalan geli. Saya selalu dipanggil Dodit Mulyanto gitu. Padahal saya tuh pengen dipanggil Dodit Mulyanto dan biolanya gitu. Karena yang membuat terkenal tuh biola saya. Saya pengen tanya, nggak usah. Saya itu perasaan seandainya biola saya bisa ngomong gimana gitu perasaannya ya. So coba saya tanya, hei biola, kamu cewek apa cowok? Aku adalah lelaki. Oh. Bisa ngomong ya. Ini mulutnya, ini nya, ini apa ini kecil ini ya. Saya tanya lagi, hei biola, kalau kamu punya mantan, apa yang kamu lakukan? Let it go. Let it go. Saya tanya lagi, menurutmu Mas ini ganteng nggak?
Kalau Mbak itu susu murni nasional. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto. Jadi menurut gua tuh sebenarnya seniman dan penguasa itu nggak apa-apa. Penguasa dikritik tuh nggak apa-apa dong, benar nggak? Kritik kan enak ya, kritik singkong ya. Nggak ada yang tepuk tangan. Mainnya susah loh. Ulang ya. Gitu aja ditepuk tangan nih. Enggak. Saya jadi ingat ibu saya. Ibu saya itu loh, meskipun anaknya sering masuk TV. Iya, tapi ibu saya nggak sombong. Dandanannya itu sederhana, nggak pernah pakai high heel. Kalau ke sawah, nggak pernah. Terus kayak orang Jawa dulu, saya kan orang Jawa kan. Kegiatannya itu high class. Yoi, nanam padi. Nanam padi itu harus mundur. Kalau maju itu nanam masalah. Padinya rusak semua. Iya, orang Jawa itu menghadapi kayak apa ya, melihat sesuatu yang mundur. Terus mundur itu bukan sesuatu yang jelek, karena penuh filosofi. Mundur nanam padi, mundur, ya kan? Kayak orang Jawa itu dalam menghadapi masalah atau bahaya, diam, mundur, dan kabur. Gak selesai masalahnya. Terus kalau orang Jawa itu mundur itu gak jelek buat orang Jawa. Kayak filosofi menaruh keris. Keris itu taruh di belakang. Soalnya kalau taruh depan, kalau jalan geli. Saya selalu dipanggil Dodit Mulyanto gitu. Padahal saya tuh pengen dipanggil Dodit Mulyanto dan biolanya gitu. Karena yang membuat terkenal tuh biola saya. Saya pengen tanya, nggak usah. Saya itu perasaan seandainya biola saya bisa ngomong gimana gitu perasaannya ya. So coba saya tanya, hei biola, kamu cewek apa cowok? Aku adalah lelaki. Oh. Bisa ngomong ya. Ini mulutnya, ini nya, ini apa ini kecil ini ya. Saya tanya lagi, hei biola, kalau kamu punya mantan, apa yang kamu lakukan? Let it go. Let it go. Terus saya tanya lagi, menurutmu Mas ini ganteng nggak? Kalau Mbak itu susu murni nasional. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto. Jadi menurut gua tuh sebenarnya seniman dan penguasa itu nggak apa-apa. Penguasa dikritik tuh nggak apa-apa dong, benar nggak? Kritik kan enak ya, kritik singkong ya.